Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat Ayah TV dimanapun berada. Untuk video kali ini saya mencoba mereview sedikit tentang cara menentukan masa untuk melakukan finishing ataupun petik buah pada tanaman semangka. Jadi saya buatkan video ini untuk teman-teman yang sudah bertanya kapan waktu yang tepat untuk melakukan proses finishing atau petik buah agar menghasilkan buah yang betul-betul sudah masak, buah yang memang dari segi size dan bobotnya memang sudah maksimal. Untuk itu saya buatkan video ini, semoga untuk teman-teman yang sudah bertanya dapat bermanfaat tentunya, agar tidak salah dalam menentukan proses finish. Karena kebanyakan sekarang ada proses HST maupun HES ya untuk istilah tanam semangka ini. Untuk pertama kali kawan-kawan, untuk proses petik buah tentunya dalam satu lahan ini akan kita lakukan dua penanaman, yaitu buah berbiji atau media polinasi dan juga buah non biji untuk semangka merahnya. Dan dua tanaman ini memang tidak sama dalam proses pemetikan atau finishnya. Untuk yang berbiji kebanyakan umurnya lebih cepat, sedangkan untuk yang non biji umurnya lebih lambat. Karena yang berbiji ini lebih cepat dari segi pembentukan dan juga tuanya buah ya, atau masaknya buah itu lebih cepat. Jadi teman-teman, saran saya untuk melakukan proses penanaman untuk lahan yang lebar atau yang luas, itu sedianya untuk penyemaian jangan bersamaan antara yang berbiji dan non biji ya. Paling relevan adalah jaraknya adalah 5 hari dalam proses penyemaiannya. Kemudian untuk menentukan masa yang tepat untuk menghasilkan buah yang betul-betul maksimal dari segi size maupun bobotnya, di sini kita menggunakan kira atau hitung hari. Hitung hari setelah proses penyerbuan atau setelah proses polinasi. 30 hari atau 1 bulan adalah masa yang tepat atau pas untuk melakukan pemetikan buah. Jadi usia 30 hari atau 1 bulan setelah kita melakukan penyerbuan pada tanaman semangka itu, maka buah ini memang sudah layak untuk dipetik. Kebanyakan memang sudah masak dan sudah boleh untuk dilakukan pemetikan buah. Kalau dari segi size, besar kecilnya buah atau banyaknya buah itu tergantung ya, tergantung dari bunga yang keluar pada usia penyerbuan pertama kali sampai ke 5 hari. Kebanyakan seperti itu. Kemudian teman-teman kadang ada yang bertanya ya, kenapa di Malaysia tentunya dilakukan pemetikan buah secara berkala, jadi tidak sekali di root. Ya karena itu, karena kita menunggu proses memang betul-betul layaknya buah untuk dipetik, maka diberikan senggang waktu atau interval untuk pemetikan buah pertama dan keduanya hingga sampai ke 7 hari, tergantung dari perkembangan pokok tanaman. Maka dari itu diperlukan perawatan ekstra atau perawatan lebih, karena sistem di sini tidak memakai seleksi buah. Teman-teman dapat melihat channel dari kawan-kawan semua yang ada di Malaysia, kebanyakan tidak melakukan sortir buah, bahkan seleksi untuk cabang pun tidak ya. Yang utama lah saya tambahkan sedikit, sebelum proses polinasi itu teman-teman tetap menjaga kebugaran daripada pokok tanaman untuk melakukan penghasilan atau mendapatkan hasil yang maksimal dari budidaya semangka ini. Persiapkan betul-betul sebelum polinasi, tidak perlu gemuk ya, tidak perlu besar ranting dan tidak perlu daun lebar dulu untuk sebelum proses polinasi, karena beban daripada pokok ini belum berat. Sederhana saja, yang penting normal dari segi pertumbuhan dan bersih dari segala hama. Kemudian setelah proses polinasi atau masih
penyerbuan berjalan, bila memang pokok memang power ya, bisa digenjot dengan pupuk, segala lakukan pemupukan atau ditunggu setelah proses polinasi selesai baru dilakukan pemupukan. Ini bisa dilihat dari banyak jadi atau tidaknya proses polinasi ya. Dengan demikian insya Allah hasil dari proses budidaya kita mengikut umur dan mengikut usia akan menghasilkan buah yang betul-betul memang sudah layak kita jual atau layak kita petik. Karena budidaya ini sejatinya tidak hanya mengikut pada nota ataupun harga, tetapi kita juga memperhatikan layak tidaknya buah kita jual ya.